Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah nomor 19, nama suratnya Maryam, ayat 41, sebagaimana yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, bahwa Allah memerintahkan supaya mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berada di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, kisahkanlah atau ceritakanlah Ibrahim tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam fil kitab, yang ada dalam sebuah kitab Al-Quran. Innahu, sesungguhnya dia Nabiullah Ibrahim, kana adalah siddiqon, sangat cinta kepada kebenaran, nabiyan, dan seorang nabi. Di ke depan kita bahas tentang Nabiullah Ibrahim terus. Jadi karena sekarang ini bulan Zulqa'dah, nanti bulan Zulhijjah yang banyak hubungannya dengan Nabiullah Ibrahim. Di Nabiullah Ibrahim itu dinyatakan dalam ayat ini sangat cinta kepada kebenaran. Coba bayangkan, saya itu tidak bisa bayangkan kalau harus diterapkan di sekarang. Ketika Nabiullah Ibrahim memperoleh satu perintah untuk dihitan, itu tidak tanggung-tanggung, begitu dapat perintah langsung ambil kapak, bayangkan, langsung dipotong sendiri. Apakah sekarang ini berani kalau seandainya terjadi pada adik-adik? Jadi begitu ada perintah langsung dipotong, tidak ada alat apa-apa, ambil kapak langsung dipotong, ganjel ketak ini, langsung hilang pucuk itu. Berani sampean? Itulah respon. Sampai malaikat itu menegur dalam sebuah kitab itu. Wahai Ibrahim, kenapa kamu kok terburu memotong sebagian dari tubuhmu? Padahal kami belum menyampaikan bagian mana yang harus dipotong. Apa jawab Nabiullah Ibrahim? Saya paling tidak suka untuk menunda-nunda perintah Allah. Oh, itu loh, sangat cintanya terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran langsung ikut. Wah, ini harus dijadikan sebagai motivasi kita. Nah, termasuk Nabiullah Ibrahim itu dikisahkan dalam Al-Quran itu orang yang cerdas, ahli debat.
Tapi debatnya itu bukan untuk menang-menangan, untuk mencari kebenaran. Kemudian dia itu kalau ada sesuatu yang mengganjal, langsung tidak menyerah begitu saja. Contohnya ya, Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim itu sudah yakin sudah kalau Allah itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi ingin naik dari ilmu yakin itu ke ainul yakin. Supaya apa? Tujuannya untuk mencapai ketenangan hati. Jadi Nabi Ibrahim itu ya apa caranya Allah kalau menghidupkan orang mati? Akhirnya ini dikisahkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini. Ini pembukaan ini ya, mukaddimah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala Ibrahimu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, tampakkan kepadaku, ataupun cara-caranya itu maksudnya, kaifah, bagaimana tuhyil mauta, engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah sementara ini kita kan juga seperti itu. Ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh bagaimana caranya mati? Kan tidak tahu. Nah beliau seperti itu. Udah enak dalam hatinya itu. Sampai ainul yakin dikejar. Sampai Allah itu lanjutkan ini. Dalam lanjutan itu qala Allah berfirman, awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kau masih belum percaya? Jawab Nabi Ibrahim, qala bala, saya percaya ya Allah, engkau bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Walakin akan tetapi lihat ma'inna qalbi, supaya hati ini menjadi tenang. Jadi kalau nggak tahu, dipandang oleh mata, hanya sekedar yakin, masih belum tenang. Supaya hati tenang ya Allah, maka perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati itu. Sehingga qala Allah berfirman, fahud, jadi akhudha yadkhud, ambillah arba'atan minat thair, 4 dari burung itu, atau 4 burung. Kemudian Nabi Ibrahim mencari 4 burung, 6 dicari burung. Jadi yang dibuat percobaan Nabi Ibrahim yang pertama itu burung merpati, yang kedua ayam jantan, yang ketiga merak, dan yang keempat gagak. Nah, akhirnya setelah menemukan 4 hewan ini, perintah Allah fasyurhunna, maka potong-potonglah hunna, 4-4-nya itu. Di akhirnya oleh Nabi Ibrahim dipotong, seret lehernya, kepalanya dipisah dengan tubuhnya, semuanya 4-4-nya. Kemudian kepalanya dikumpulkan jadi satu. Nah, fasyurhunna itu potong-potonglah, cincanglah. Wah, akhirnya dicacah oleh Nabi Ibrahim. Dicincang sampai istilahnya lembut, bulu-bulunya lembut, tulang-tulangnya lembut, kulitnya, dagingnya, ususnya, dan kotorannya jadi satu. Diaduk jadi satu. Diaduk jadi satu sudah. Bagaimana kita bayangkan, bulu, tulang, kulit, daging, kotoran, jeroan itu jadi satu, kaki-kakinya itu diaduk, kemudian dibagi menjadi 4. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian taruhlah di 4 gunung, masing-masing ada 4, istilah ada 4. Jadi 4 burung yang dicincang jadi satu dibagi 4, ditaruh di bukit. Kemudian summa da'uhunna, dan panggillah ia, niscaya yaktika sa'yan, niscaya akan datang kepadamu sa'yan, dengan bersegera. Nah, akhirnya dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah dipanggil, ternyata barang yang sudah hancur tadi berterbangan. Berterbangan, bulu-bulu berterbangan, daging-daging berterbangan, tulangnya juga, kulit-kulitnya berterbangan. Akhirnya masing-masing itu membentuk jadi satu.
Dari atas izin Allah. Misalnya bulu ayam kok tempuk dengan bulu gagak. Ini tidak bersatu. Balik. Jadi bulu ayam bersatu dengan bulu ayam lagi. Begitu juga seterusnya. Merak dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah jadi 4 hewan utuh. Tadi ayamnya juga utuh, merpatinya utuh, meraknya utuh, gagaknya utuh. Akhirnya 4-4-nya itu langsung lari mendekat ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya satu di antara setelah mendekat diambil salah satu kepala dari binatang itu. Misalnya diambil dari ayam jantan, ditaruh kepalanya di gagak, di tubuhnya gagak, tidak bisa bersatu. Ini akhirnya menolak. Nah, kemudian akhirnya ya dipasang satu-satu sehingga hidup lagi. Baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari yakin ke ainul yakin. Legowis artinya ya sudah tenang setelah itu. Nah, ini diambil pelajaran sampean juga seperti itu nanti. Sampean kalau belajar agama menemukan sesuatu yang ragu, kok masih ragu, ayo cari. Jangan pasrah begitu saja. Oh, kalau Nabiullah Ibrahim langsung ke Allah, kalau kita kan enggak, sudah sempurna agama ini. Kalau ragu kita cari apa kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau masih belum bisa menundukkan tafsir-tafsirnya, kita beli atau kalau tidak mampu kita datangi salah seorang alim ataupun ulama ataupun asatid. Ini ya, mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah bisa diambil hikmah. Kemudian disuruh mengisahkan kembali lagi tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu hidup pada zaman salah seorang raja yang pernah berkuasa di dunia ini mulai dari timur sampai barat. Itu ada empat orang yang pernah berkuasa di dunia ini, menguasai dari timur sampai ke barat. Itu dulu. Nah, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Itu yang 2 dari orang yang tauhid, yaitu orang yang Islam, Muslim, yang 2 orang kafir. Yang Muslim itu yang pertama Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang kedua Zulkarnain. Yang kafir itu yang pertama Baghotnesar, nggak tahu tulisannya di sini Bukhotnesar, Bukhotnesar. Dan yang keempat adalah ini Namrud bin Kan'an bin Hus. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud ini di suatu negeri yang namanya Babylon. Babylon itu karena zaman dulu, jadi tanah-tanah itu masih subur. Jadi setiap raja yang dulu itu mesti subur tanahnya, kemudian rakyatnya makmur. Ini juga seperti itu. Rakyatnya makmur karena tanahnya subur. Akan tetapi pikiran mereka adalah picik, pengetahuannya picik, sempit. Kenapa? Sehingga dengan demikian bergelimang dalam dunia kegelapan dan kebodohan. Jadi rakyat memang jadi bodoh karena apa? Di situ yang menjalankan pemerintahan itu bukan undang-undang yang dibuat berdasarkan Allah, tapi undang-undangnya berdasarkan nafsu Namrud. Nafsu Namrud, contoh ini. Jadi Namrud itu ingin memperoleh satu ketenangan, membuat gambar. Gambar itu yang kemudian dijadikan berhala. Membuat gambar, kemudian manggil orang yang pandai memahat, dijadikan berhala sesuai dengan gambar itu. Akhirnya itu diakuilah sebagai yang bisa menenangkan hati, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, harus disembah oleh rakyatnya. Kalau tidak, siapa yang membangkang, maka lawannya adalah pedang. Nah, sehingga nggak ada orang yang cerdas saat itu kalau mau membangkang dibunuh. Nah, sehingga waktu itu keluarlah akhirnya peraturan istimewa. Karena apa? Karena Namrud ini pernah bermimpi. Mimpinya ada salah seorang laki-laki yang datang masuk ke kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya. Diambil mahkota itu, diambil di bawah. Kemudian terbangun terkejut.
Bingung apa arti mimpi saya. Didatangkanlah penakwil mimpi. Apa arti mimpi saya? Maka diberikan arti oleh penakwil itu, akan lahir seorang bayi laki-laki yang nanti apabila sudah dewasa ia banyak pengaruhnya di masyarakat rame dan kamu kehilangan pengaruh. Artinya sudah akan pensiun jadi raja kalau anak ini sampai besar. Nah, keluarlah peraturan istimewa sehingga dilihat kalau ada perempuan yang melahirkan anak laki-laki semuanya harus dibunuh. Tidak tanggung-tanggung, ini semua wanita yang melahirkan laki-laki dibunuh. Kalau zaman Fir'aun kan Bani Israel yang melahirkan laki-laki dibunuh. Ini semuanya. Saat itu ibunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang mengandung Nabiullah Ibrahim. Nah, mungkin kandungannya antara 4 sampai 5 bulan, masih belum ada yang tahu. Dengan mengetahui aturan seperti itu, padahal suaminya juga pegawai kerajaan. Supaya selamat kalau lahirnya laki-laki, akhirnya sang ibu ini mengasingkan diri, keluar dari negeri Babylon itu. Pergi ke hutan, berlindung di bawah gunung, di gua gitu. Nah, siangnya cari makanan, malam masuk, gitu terus sampai terlahirlah Nabiullah Ibrahim. Begitu lahir, tahu bahwa anaknya laki-laki, bukan main takutnya. Semakin sungguh-sungguh untuk menjaganya. Jaga betul sampai besar. Sampai artinya agak dewasa, besar mengerti. Artinya ketika ibunya keluar cari makanan, sang Nabiullah Ibrahim keluar dari gua. Begitu keluar dari gua langsung melihat alam yang begitu luas. Alhamdulillah, kalau sekarang itu alhamdulillah. Ada tumbuh-tumbuhan. Berarti ini kecerdasan Nabiullah Ibrahim. Berarti siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ini? Ada batu yang besar. Siapa yang menciptakan batu ini? Ada tanah yang tinggi, gunung itu. Ini mesti ada yang membuat. Akhirnya masuk lagi. Malamnya keluar. Malam keluar, maka falamma janna alaihil lail, maka tatkala malam jadi gelap itu, ro'ah. Nabiullah Ibrahim itu melihat kaukabah. Kaukabah itu bintang. Melihat bintang. Bintang itu kok istilahnya barak. Sehingga dikatakan qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Kalau artinya, kalau letterlet dalam Al-Qur'an seperti itu, hadza rabbi. Kalau dalam tafsirnya bukan diartikan ini adalah Tuhanku. Tapi diartikan apakah ini Tuhanku? Nah, tapi ketika falama afala, maka tatkala bintang itu tenggelam, jadi qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada yang tenggelam. Aku tidak suka pada yang tidak ada. Setelah wujud kemudian wujudnya tidak ada, enggak suka. Begitu juga qamar, bulan. Wah, ini Tuhanku. Apakah ini Tuhanku? Begitu tenggelam, Nabiullah Ibrahim berkata, la ilam yantahdini Rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak menunjuki aku, la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh benar-benar aku menjadi satu kaum yang sesat. Dijuluki itu. Kemudian siang keluar. Akhirnya dia melihat namanya matahari. Ketika matahari basikon itu muncul, baru qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Saat itu sudah bersama kaumnya. Karena di sini ada hadza akbar, ini lebih baik. Falama afalat, maka tatkala telah tenggelam, qala Nabiullah Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini kepada kaum. Inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku barian, berlepas mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Kemudian Nabiullah Ibrahim langsung pasrah dalam ayat berikutnya itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ini secara akhirnya jadilah Nabiullah Ibrahim itu selalu menegakkan ketauhidan. Nah, itu ini. Kemudian dari ayat yang tadi, yang dalam mukadimah itu, misalnya kisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran itu, ternyata ayat berikutnya itu berdakwah.
Nabiullah Ibrahim itu berdakwah setelah memperoleh satu kebenaran, satu ilmu dari Allah, dakwah yang pertama Allah abadikan itu di dalam surah yang sama ayatnya 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala, ketika Nabiullah Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu, mengapa engkau beribadah, mengapa engkau menyembah ma la yasma'un, apa-apa yang tidak bisa mendengar. Nah, yang disembah bapaknya itu patung itu tadi, yang dari Namrud. Nah, ayahnya ini juga profesinya membuat Tuhan, patung seperti itu. Wala yusiru, dan tidak bisa melihat. Wala yubni angka syai'ah, dan tidak bisa memberikan satu apapun kepada engkau. Didakwai terus ayahnya. Ayahnya dia mendengarkan gitu. Ya abati, wahai ayahanda, ini qad ja'ani minal ilmi, sungguh telah datang kepadaku minal ilmi, sebagian ilmu dari Allah. Malam yaktik, yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika, niscaya aku akan menunjuki engkau siraton sawiyah, satu jalan yang lurus. Ini dakwanya. Akhirnya masih terus, tidak ada respon dari ayahnya. Ya abati, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu kana lirahmani sauman, adalah berdurhaka lirahman, kepada Allah Zat yang Maha Rahman. Ya abadi inni akhafu, wahai ayahanda, sesungguhnya akhafu, aku sangat takut, khawatir, ayyamasaka azabun, aku sangat khawatir kalau azab itu akan menyentuh kamu, akan mengenai kamu, minar rahman, dari Allah yang Zat Maha Rahman itu. Fattakuna lisyaitani sawiyah, maka janganlah engkau menjadi teman lisyaiton, bagi syaitan. Qala, baru deh ayahnya nanggapi. Kalau zaman sekarang mungkin Ibrahim ini anakku. Jadi kok tiba-tiba dari kecil itu tak besarkan dengan begitu sengsara supaya tidak dibunuh oleh raja, ibunya juga sengsara, tiba-tiba setelah dewasa melarang kebiasaanku. Dia makan juga dari aku, setelah melarang saya beribadah, kebiasaan-kebiasaanku seperti ini. Akhirnya apa? Qala, berkatalah kepada Nabiullah Ibrahim sang ayahnya ini, arogibun anta'an, apakah engkau benci alihati, terhadap Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Lain lam tantahi, sungguh jika lam tantahi, engkau tidak berhenti untuk berdakwah mengolok-olok Tuhanku itu, la arjumannaka, sungguh aku akan merajam kamu. Coba bayangkan dia, wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mengolok-olok Tuhan kami, sungguh aku akan merajam kamu. Apa rajam itu? Merajam itu tubuh ini dipendem setengah badan, kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal. Nabiullah Ibrahim terdiam saja. Tapi namanya orang tua dengan anaknya, tidak tega. Akhirnya dia wahjurni malian. Jadi hajar yahjur uhjur, hijrahlah dariku, pergilah dariku. Jadi malian yang begitu lama. Artinya Nabiullah Ibrahim diusir. Nah, inilah. Jadi termasuk kalau sampean berdakwah nanti setelah mondok, setelah di ma'had ini, sampean peroleh satu ilmu yang benar. Nah, kita nanti pulang sampaikan kalau ada orang tua yang menyimpang dari tauhid, pelan-pelan menyampaikan. Jadi dengarkan apa reaksinya orang tua. Kalau orang tua bagus menerima, tapi kalau tidak bagus, ya ini ada satu kejadian. Anak ditaruh di pondok, di tempat pondok yang nyunah.
Ketika anak pulang melihat orang tuanya melaksanakan satu amalan-amalan yang tidak dianjurkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan dilarang oleh agama. Nah, maka anaknya berdakwah. Wah, ketika dilarang ngamuk orang tuanya. Oh niku oyoku. Wah, coba bayangkan. Arek kapan kamu itu? Kok wek metu wek karo aku? Wis enggak usah ngandani bapak. Nah ini. Kita kalau jadi bapak yang bijaksana, Pak, kalau ada anak kita menyampaikan, walaupun itu adalah anak kita, kalau memang yang disampaikan itu benar, kita terima. Jangan sampai seperti Azhar ini. Dan perlu kita ketahui ya bahwa Azhar ini secara letterlek di ayat itu disebut sebagai ayat. Tapi dalam polemik tafsir dengan beberapa tafsir itu bukan ayatnya sendiri, Dek. Jadi yang kalau ayahnya sendiri itu di sana disebutkan walid, itu baru ayahnya sendiri. Tapi kita artikan bahwa ini adalah ayahnya sendiri saja, biar tidak lama. Itu. Jadi itu resiko dakwah ya. Jangankan kepada orang lain, kepada bapaknya saja seperti itu, sampai diusir, bahkan akan dibunuh. Ini. Nah sekarang berikutnya, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dakwah kepada kaumnya. Dakwah kepada kaumnya. Nah ini saya kumpulkan ini, bisa nanti adik-adik kalau sudah belajar tafsir dilihat dalam surat Al-Anbiya dan As-Saffat. Itu dialognya Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya. Walaupun masih ada di ayat-ayat yang lain. Itu saya kumpulkan. Pertama dialognya begini. Di surat As-Saffat itu, "Madza ta'budun?" Melihat kebiasaan kaumnya yang menyembah berhala itu, apa yang kalian sembah? Ma hadhihi tamatil lati antum laha akifun? Apakah patung-patung ini antum laha, ya kalian semua kepadanya akifun, tekun beribadah? Apakah kepada patung-patung ini kalian menyembah? Qala, dinasihati lagi oleh Nabiullah Ibrahim, atakbuduna ma tanhitun? Kenapa kamu beribadah kepada yang kamu buat sendiri, yang kamu pahat sendiri? Artinya patung-patung ini dibuat oleh orang, kemudian disembah, diibadahi. Qalu, apa jawab kaumnya? Kaum Nabiullah Ibrahim menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Wajadna, kami dapati aba'ana, bapak-bapak kami, laha, kepada berhala-berhala ini, abidin, abid, beribadah. Jadi alasannya dari kaum Nabi Nuh dulu sampai Khotamul Anbiya Nabiullah Muhammad SAW, itu kalau dinasihati, kenapa kamu kok beribadah dengan yang selain dari Allah? Loh, karena apa? Iwajadna aba'ana, karena kami dapati dari bapak-bapak kami ini. Ini sudah alasannya, selalu ini. Sehingga dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kamu sekalian dan bapak-bapak kamu sekalian itu fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya semakin bangkel kalau bahasa kita. Sehingga mereka berkata, ajitana bil haqqi an anta minal la'ibin. Wahai Ibrahim, engkau datang kepada kami ini bil haq, sungguh-sungguh anta minal la'ibin, atau hanya sendagura. Kau mengolok-olokkan Tuhan-Tuhan kami ini beneran apa sekedar gurau? Apa kata jawab Nabiullah Ibrahim? Benar, saya tidak gurau. Benar sebenarnya Rabbukum, Tuhan kamu itu Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang ia telah menciptakan keduanya itu. Nah, akhirnya dinasihati dengan beberapa nasihat, tetap saja umatnya tidak mau mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetap mereka mendustakan. Tapi mereka lebih memilih aturan-aturan yang biasa dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Tidak mau dengan aturan-aturan Allah. Ini tauhid di akidah, awas. Sehingga karena umatnya sudah tidak mau memperdulikan, Nabiullah Ibrahim itu punya azam.
Dalam surat 21 Al-Anbiya itu Allah berfirman, "Watallahi, demi Allah," kata Nabiullah Ibrahim, "la aqidanna, sungguh aku akan membuat satu tipu daya asnamakum terhadap berhala-berhala kamu ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kamu berpaling meninggalkan berhala itu." Wah, kira begini nih. Di negeri Babylon itu biasanya setiap tahun sekali diadakan satu penyembahan besar-besaran. Nah, akhirnya saat itu Tuhan-Tuhan yang berada di satu tempat ada rumahnya gitu. Jadi seluruh perkampungan di hari itu hari pemujaan Tuhan. Semuanya ngumpul dengan membawa nasi. Akhirnya nasi dimasukkan ke dalam, dibawa Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian semuanya pergi ke hutan dengan berburu. Tujuannya ikannya akan disajikan ke berhala ini. Di saat orang-orang lain pergi ke hutan itulah, tidak ada seorang pun di rumah Tuhan-Tuhan mereka. Saat itulah Nabiullah Ibrahim masuk. Masuk kenapa? Ingin memberantas kesyirikan. Masuk dengan pelan-pelan. Faragha ila alihatihim. Pergi dengan diam-diam ke Tuhan-Tuhan mereka. Faqala, lalu Nabiullah Ibrahim berkata, "Allah ta'kulun, wahai berhala-berhala, kenapa kamu tidak makan?" Nah, nanti dibuat bahasa seperti itu. Malakum la tantikun, mengapa kamu tidak jawab? Sehingga Nabiullah Ibrahim saat itu dikatakan wa faja'alahum judadan. Karena itu akhirnya oleh Nabiullah Ibrahim dihancurkan. Seluruh berhala itu dihancurkan. Judadan, berkeping-keping, hancur. Wis diusahakan wis selembut mungkin lah. Pokoknya wis rusak lah. Illa kabira lahum la'alahum ilaihi yarji'un. Kecuali hanya satu berhala yang disisakan. La'alahum ilaihi yarji'un. Supaya mereka itu kembali kepada berhala yang besar ini. Bertanya. Ini kehebatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ahli debat. Untuk memperoleh satu kemenangan. Memperoleh satu kebenaran. Wah, akhirnya setelah itu Nabiullah Ibrahim keluar. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali siapa yang menghancurkan berhala ini. Nggak ada yang tahu. Keluar tidak diketahui. Akhirnya orang yang berburu itu datang. Begitu masuk ke rumah Tuhan-Tuhan mereka, alangkah terkejutnya. Kaget. Wah, kok hancur Tuhan-Tuhan kita? Qalu, mereka mengatakan, sami'na fatan. Jadi siapa? Pertama, qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang telah berbuat terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Gak ada yang bersuara karena takut jadi. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan qalu, mereka mengatakan sami'na fatan. Kami mendengar fatan, ada seorang pemuda. Yadhkuruhum, mereka itu adalah sering mengolok-olok Tuhan kami. Namanya Ibrahim, adalah Ibrahim. Akhirnya qalu fa'tu bihi, maka datangkanlah bihi Ibrahim itu kemari ala ayunin nas, dengan cara bisa dilihat manusia. Ditangkap Nabiullah Ibrahim. Nah, setelah kau tangkap, ayo bagaimana kira-kira orang lain itu melihat? Suruh melihat biar tahu hukumannya, biar tidak ada orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau mengikuti takut dengan hukuman yang akan diberikan. Itu. Nah, sehingga setelah diadili betul, ditaruh di depan gini, kalau sekarang pun diadili, seluruh orang-orang itu menyaksikan betul. Saat ditanya, kalau mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang telah melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Sehingga saat itu tak ada suara sedikit pun, karena ingin mendengar jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim menjawab, bal, sebenarnya fa'aluhu kabiruhum hadza. Sebenarnya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian ini kabiruhum hadza, Tuhan yang besar ini. Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba tanyakan kepada yang besar ini, jika ia bisa berbicara. Nabiullah Ibrahim dimarahi. Wahai Ibrahim, kamu ini gila. Ini patung, ini dari batu. Mana mungkin bisa menjawab kalau saya bertanya kepadanya.
Akhirnya dibalik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu sadar, ini batu, ini patung tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan apa-apa. Kenapa selama ini kalian sembah? Akhirnya saat itu semua orang sadar, oh iya kalau begitu kita ini salah. Cerdas akhirnya dia. Cerdas. Tapi apa? Setelah seperti itu kan, digitukan. Tsummanukisu ala ru'usihim. Semua pejabat saat itu adalah menundukkan kepalanya. Nah, sehingga saat itu akhirnya divonis Nabi Ibrahim. Dinyatakan di dalam Al-Quran, uktuluhu au harrikuhu. Jadi bunuh Ibrahim atau bakar. Akhirnya kesepakatannya adalah dibakar. Ketika dibakar, masuk dalam api, langsung dia, biar cepat. Api sudah seperti api unggun. Ketika mau dilempar, mau masuk ke dalam api, ditolong, tidak mau dengan pertolongan malaikat, tidak mau coba. Akhirnya ada dia ketika mau masuk ke dalam api, dalam sebuah hadis yang di kitab yang saya ketemukan di Riyadhus Shalihin itu, Nabiullah Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam hadis yang kedua, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung dan penolong. Nah, kemudian masuk ke dalam api yang secara sunatullah itu bisa membakar, tapi panas, tapi api itu menjadi dingin. Kulna ya nar. Allah berfirman, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Api pun jadi dingin. Wassalama ala Ibrahim, dan selamatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat yang lain, fa'anjahullahu, Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim minan nar, dari api neraka. Ini tantangannya. Risikonya dakwah itu adalah mati. Sama juga seperti itu dalam memberikan dalam menyampaikan satu tauhid, akidah, sampaikan. Resikonya seperti itu. Tapi tidak usah keras-keras. Ada senjatanya, tidak usah pakai kapak. Senjatanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting tauhid tegak, akidah lurus. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.